Tadi kan hadisnya al insanu mahalul khoto wanisian. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah itu fitrah tuh ya. Makanya kenapa kita harus saling berkumpul buat berjamaah perkumpulan seperti ini, entah dimanapun kita berada, untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, bukan saling menyalahkan atau saling menjatuhkan, tapi saling mendukung, saling mengingatkan, karena tadi sering lupa. Nah, saya mengingatkan saudaraku semua, saudaraku jangan lupa juga. Saya ingatkan lagi, saya mendoakan teman-teman semua, teman-teman juga doakan saya juga. Karena saya teringat iblis ya. Jadi ini menarik nih kisah iblis. Kan dulu itu ketika iblis namanya Ajazil, dia kan ibadahnya udah ribuan tahun di surga. Itu makhluk yang paling marifat iblis. Kita kalah ibadah kita dengan iblis. Ya, kita mah baru juga kenal ibadah itu ya beberapa tahun kesini aja kan. Iblis itu udah bertahun-tahun. Nah, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahwa akan ada dari golonganku, dari masa malaikat yang akan aku jadikan iblis itu, yang aku akan laknat. Nah itu malaikat semuanya menangis kan, semuanya itu ketakutan ya. Semua malaikat mereka berbondong-bondong datang ke Ajajil itu. Maksudnya minta doakan agar mereka jangan sampai termasuk dari yang Allah laknat itu. Wah datang ke iblis kan, waktu masih mulia tuh, waktu masih Ajajil namanya. Didoain sama iblis tuh, sama Ajajil ya. Waktu masih bentuknya gagah, indah. Nah, pokoknya suci lah ya. Terus didoain tuh sama iblis. Nah, karena doanya ijabah kan, karena yang paling ma'rifat dengan Allah, paling dekat dengan Allah kan iblis, itu didoain ijabah semuanya. Itu semua malaikat-malaikat selamat, nggak dilanat. Rajin tuh iblis mendoakan orang lain, tapi dia lupa. Dia sendiri nggak minta doakan. Jadi kita jangan sekedar mendoakan banyak orang, tapi kita nggak bisa doain. Nah, hanya semua selamat tuh. Iblis karena mendoakan malaikat-malaikat yang lain, tapi dia lupa. Dia sendiri tidak minta didoakan. Akhirnya seiring waktu berjalan, tibalah saatnya Allah lanat iblis. Akhirnya iblislah yang Allah yang tadinya Ajajil, yang Allah laknat menjadi iblis. Itu kan dari kata ablasa kan, artinya ngebangkang itu iblis, ngebantah. Makanya kalau kita ada sifat ngebantah, nolak, keras kepala, itu bagian dari sifat ablasa, ngebantah, ngebangkang, nggak mau disalahin dia, sukanya menyalahkan. Nah itu contoh kecil daripada sifat iblis yang nggak mau mendoakan, minta doakan, sering mendoakan orang lain. Nah itu. Nah kita pun sama. Kita jangan hanya ngingetin orang aja. Sama, kita juga butuh diingatkan. Nah saya mengingatkan teman-teman, jangan lupa saya pun diingatkan. Kang Apur ini saya senang. Saya senang kalau diingatkan. Kang Apur salah. Dan saya tipe orang yang senang kalau dinasihatin atau di ini langsung jalankan. Kayak gitu. Nah, apa? Karena orang yang mengkritik kita, orang yang mengomentari kita, atau orang yang menasihati kita itu adalah orang yang sayang sama kita. Justru kalau misalkan kita nyasar dia diam aja, tahu-tahu kita nyasar dia diam aja, berarti nggak sayang. Ya. Walaupun itu pedih kadang-kadang ya, karena ilmu itu ada yang manis, ada yang pahit. Nah, itu pentingnya kita saling mengingatkan karena fitrahnya kita itu tempatnya salah dan lupa. Makanya kita itu bukan iblis, kita pun bukan malaikat. Iblis salah mulu. Nah, kalau malaikat benar terus. Nah, manusia antara itu. Kadang kita salah, kadang kita benar gitu ya. Seperti itu. Tapi manusia kalau udah jahat itu melebihi iblis. Tapi kalau udah baiknya, udah mulianya melebihi malaikat gitu ya. Sampai malaikat pun jadi khodam kita, pelayan kita. Baik. Nah,
Yang kedua, kenapa sering lupa? Kalau lupa tadi ya, hanya kadang-kadang aja, misalkan tadi kunci di mana naruhnya ya. Kalau misalkan sekali 2 kali itu fitrah tuh ya. Tapi kalau lupanya tiap hari, lupa mulu sampai yang paling fatal lupa ke bini gitu. Ini ada kisah nyata nih ya. Ceritanya ini sepasang suami istri Iya. ke pom bensin. Iya. Iya, itu. Pas ngisi bensin, mungkin udah diisi, dia lupa bininya jalan nggak, ditinggal bininya di pom bensin. Sampai rumah. Sampai rumah, ini kemana bini saya, dia balik lagi. Ada yang kayak gitu ya. Nah itu udah lupa kelas berat itu kayak gitu ya. Tapi kan jarang-jarang. Nah kalau jarang-jarang itu fitrah tuh. Iya. Tapi kalau tiap hari lupa bini terus baru. Kalau yang kayak gitu tuh fitrah tuh ya. Karena hidup yang indah tuh ya sesuai fitrah kita. Gitu ya. Nah, pokoknya kalau misalkan lupanya jarang-jarang hanya pada waktu-waktu tertentu saja itu fitrah. Tadi dalilnya ya. Al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Nah, yang kedua nih, kalau lupanya berlebihan, tiap hari lupa mulu, ya. Nah, berarti ada yang hilang dari bagian lapisan rohani kita yang disebut dengan sukma atau tanzifiyah. Nah, sebagaimana yang pernah saya bahas bahwa sukma itu ada 7 kan, ruh ada 9. Sukma kalau yang hilang 1 atau 2 itu tadi sering lupa mulu, 3 linglung kan gitu. Kalau hilang semuanya 11 udah jadi gila. Nah kayak gitu konsep orang yang gila. Karena orang yang linglung itu kan bibit cikal bakal jadi gila. Kalau segera ditangani gitu. Makanya jangan banyak lupa sampai bang. Iya ya. Iya, masa mandi kok lupa nggak bawa sarung? Itu Mas Andika yang bawa. Disumputin sama dia. Ya. Itu yang paling ekstrim ya. Pas habis mandi nggak pakai atau pak Sarungnya diambil sama orang. Karena mungkin kan sampean kan pendek di dalam situ kan, nggak kelihatan, kan nggak ada orang mau dicuciin, jatuh sampai jauh kamu Pak tahu. Ya, rakele. jadi karena ukuran tubuh sama pintu Lah, WC itu. sama lebih tinggi pintu WC jadi nggak tahu ada orang. Dia sampai jimprak ketawa. Paling itu orang. Ya. Oh, itu jarak apa? Nah itu ada sukmanya yang hilang. Saya teringat nakalah bahwa al-wiqayatu khairum minal ilaji. Mencegah itu lebih utama daripada mengobati kan. Nah, makanya kalau kita lagi sakit, ada problem, ada apa saja jangan dibiarkan, langsung tangani, langsung ini. Kayak saya nih kalau masuk angin langsung aja nggak mau lama-lama, Kerokan. langsung kerokan. Pak Cahyono, kerokan saya nih. Jangan dibiarkan, karena nanti kalau lama-kelamaan dia makin parah. Sama ketika ada energi negatif, ada jin atau yang lainnya nempel ke tubuh, tuh langsung ruqyah. Jangan sampai 2 bulan 3 bulan dibiarkan. Nanti dia makin banyak. Tapi kalau ini ya, kita sakit mau minta tolong sama temen, temennya malah nggak mau gitu, malah ketawain, itu temennya itu termasuk kategori semua yang hilang atau ruhnya yang hilang? Kan belum. Nanti ya. Lanjutkan. Itu bisa sukmanya hilang, bisa juga ruhnya hilang. Pokoknya dalam dunia penyakit, walaupun itu penyakit medis, tetap awalnya gaib dulu, non medis dulu. Karena segala sesuatu berawal dari gaib dulu. Nah, baru dari gaib lama kelamaan jadi wujud, jadi nyata. Medis ya. Iya, walaupun medis gitu ya, tetap awalnya non medis dulu. Iya. Nah, contoh nih, kenapa dalam segala hal dari gaib dulu? Kayak kita kan, sebelum misalkan kita kemanapun, kita azam dulu, planning dulu kan, rencana dulu, niat dulu, baru berangkat. Nggak langsung kan, nah wujud. Kita pun sama kan, sebelum kita dilahirkan ke muka bumi, kita di alam ruh dulu kan.
Nah, baru ditiupkan ke janin, baru Allah masukkan ke rahim, ke janin, baru kita ke alam dunia. Begitupun dengan penyakit, walaupun misalkan penyakitnya medis, entah batuk, entah sakit kepala, entah yang lainnya, tuh dari gaib dulu. Entah masalah hatinya yang bermasalah, hatinya lagi galau, lagi sakit hati, lagi patah hati, akhirnya kemana-mana, jadi kurus badan, Iya. beban pikiran, gaib dulu. Pertumbuhannya juga terganggu ya. Terganggu pertumbuhannya juga. Terganggu. Gitu. Ini karena nggak tinggi, terganggu pertumbuhannya. Ya, itu ngaruh beneran. Kena terus. Iya. Karena ini udah konsep dari sononya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Bila mana itu baik, baik semuanya. Bila mana itu buruk, buruk semuanya. Itu hati kan. Ada pemakaian mengatakan juga jantung. Artinya kalau hatinya baik, artinya selalu ridho, selalu bahagia, selalu senang, happy. Itu cepat pertumbuhannya bagus. Makanya kan surya paloh tinggi besar. Karena selalu bahagia. Ini ketawanya ditahan, makanya pertumbuhannya itu tuh kan kena ditahan kan, pertumbuhannya jadi kurang. Lepas ya. Kita selalu bahagia, nggak pernah stres, nggak pernah banyak beban pikiran, dibawa santai. Ini orang yang beban pikiran, yang banyak sedih, yang banyak menderita gitu. Itu juga selain ke penyakit, pertumbuhannya terhambat. Iya. Saya Jadi- ke pinggir itu. Iya. Tuh. Saya nggak ngomong gitu. Ya. Bahkan sok ya perhatikan orang yang dari kecilnya senang bahagia gitu kan, seperti putra-putra raja-raja, para sultan gitu kan, karena dari kecilnya udah bahagia, diberikan fasilitas yang istimewa oleh ayahnya, oleh sang raja ke pangerannya, jadi dia akhirnya tumbuh dengan maksimal, cerdas, makan makanan yang enak-enak, itu ngaruh ya. Emang kita udah dari kecil udah banyak deritanya, banyak galaunya, makanannya nggak enak-enak, itu ganggu beneran ke penyakit. Bahkan ya, dari sekian yang membuat kita sering sakit, selain dari makanan, lingkungan, dan lain-lain, itu justru yang paling cepat ke penyakit itu karena dua hal, beban pikiran sama faktor yaitu hati, kayak gitu. Orang yang sering marah-marah itu darah tinggi. Ya. Orang yang sering dengki, orang yang mudah benci, yang itu akan timbul penyakit-penyakit yang lain. Itu dari situ. Orang yang hatinya bersih, artinya orang hatinya baik, dijaga hatinya, selalu melatih bagaimana hatinya supaya bersih, supaya baik, seperti ikhlas, ridho, qanaah, sabar, itu dia akan sehat orang itu. Ya, kalau orang dalam hatinya dendam, iri, mudah suudon, mudah benci, dengki, sombong, tinggi hati, itu timbul tuh penyakit-penyakit yang lain. Itu ya. Jadi dari gaib dulu, termasuk yang disantet gitu kan, yang kena kiriman paket gitu ya. Itu kan yang dikirim jin dulu, atau paku-paku, baru timbul ke penyakit yang lain, ke medis kayak gitu ya. Nah, bahkan ada sebagian yang sakit gara-gara buat pikiran. Nah, baik, itu ya faktornya kenapa dia sakit. Terus apakah kita obati? Ya obati. Kita kalau bisa, kalau ada orang minta tolong, tolong sama kita, jangan dibiarkan Tuh. ya. Semampunya kita. Adapun misalkan sembuh atau tidaknya, itu kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ikhtiar mengobati, kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang berikutnya, selain dari faktor tadi ya, sukma yang hilang, apa yang membuat sering kita itu lupa? Itu karena dua hal. Pertama, faktor dohir, yang kedua faktor gaib atau faktor batin. Karena hidup itu tidak akan lepas dari dua hal selama hidup nih ya. Faktor dua hal itu adalah faktor dohir sama faktor gaib, faktor batin lah. Itu nggak lepas tuh. Karena tubuh kita pun terbentuk dari dua lapisan jasmani sama lapisan rohani.
Makanya selama hidup tidak akan lepas dari dua hal tadi itu. Nah, sehingga kita pun dalam segala hal, kalau ada masalah itu pasti kan dua hal tadi. Nah, kita pun bahas ini lagi. Iya. Orang yang sering lupa itu pertama faktor dohir, yang kedua faktor batin. Faktor dohir yang pertama adalah karena kita faktor usia. Itu ngaruh tuh ya. Faktor usia itu ngaruh. Kenapa ya? Misalkan datang nih orang yang usianya 20 tahun. Kenapa ya? Kang Abud saya sering lupa ya. Usia juga udah 50 tahun. 90 tahun ya. Karena emang pada usia. Ya, ngaruh. Usia tidak bisa dibohongi. Kenapa sering lupa? Bahkan di dalam keterangan, orang itu semakin tua, dia akan jadi baik lagi. Itu di Al-Quran sebutkan seperti itu. Artinya dia akan kayak baik lagi. Tidur di situ, makan di situ, BAB di situ. Ya. Makanya seorang anak disitulah puncak-puncak ketaatan kepada orang tua. Kadang-kadang itu anak nggak sabar kalau mengurus orang tua yang udah pikun seperti itu. Kembali pikun kan ya, kembali lupa. Yang kedua, faktor makanan, ya. Nah, jadi kalau kita sering lupa, kita cek lagi selama ini apa yang sering kita konsumsi, baik makanan maupun minuman. Kalau makanan kita yang dikonsumsinya nggak ada kandungan vitamin, nutrisi, karbohidrat, atau misalkan zat-zat besi ya, dan yang lain-lain, itu ngaruh ke sering lupa. Ya. Makanya kehidupan di Eropa, Afrika itu beda itu. Nah, kenapa orang itu kadang otaknya jenius, cerdas, smart? Karena memakan makanan yang sehat-sehat. Makanya dalam sunnah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Rasulullah menganjurkan kepada kita dalam Tibun Nabawi disunahkan makan korma ajwa, terus habas sauda, terus kismis, terus yaitu air jam-jam, terus buah anggur dan lain-lain, roti kering. Itu artinya karena mengandung vitamin dan serat yang tinggi. Nah, itu ngaruh tuh ke otak kita, cerdas. Ya. Ini mah tiap hari kita banyak makan ikan asin, sambal, oncom, kangkung. Itu ya wajar lah. Udah mah kita bodoh. Lama. Akhirnya ke ATM juga nggak bisa. Ke ATM nggak bisa. Ini diajar 5 kali masuk ATM, mas pinahnya nggak ketemu sampai sekarang. Aduh, kebanyakan kangkung kali ini orang. Kebanyakan kangkung, ya. Kangkung, genjer. Akhirnya ke briling. Ya, itu ngaruh. Kita perhatikan ya, kenapa orang kaya itu mereka pada jenius-jenius gitu kan. Para artis gitu. Itu bagus anak-anaknya. Karena makanannya yang serba yang terbaik gitu. Masih sehat-sehat. Atau orang dulu lah. Orang dulu kenapa mereka pada ini ya, otaknya jenius gitu. Karena makanan sehat. Iya, umurnya panjang-panjang. Orang Jepang gitu kan. Mengkonsumsi ikan itu kan bagus itunya kan, mengandung omega tinggi kan. Karena makanannya tuh daging sapi, daging ini, kita daging biawak dimakan. Atau gimana mau cerdas, lupa orang mah daging sapi, ya, daging kambing, itu daging biawak dimakan, daging toke dimakan. Ulah. Itu ya, itu makanan tuh ngaruh. Sama minuman juga, minuman yang sehat-sehat lah. Ini minuman cikomber diminum. Itu yang kedua makanan ya. Makanya kita pun di sini diberikan makanan yang enak-enak. Maksudnya biar kita cerdas, biar nanti ke ATM nggak salah terus pinnya. Masukan pin aja bingung. Itu nggak punya duit juga bingung. Ini buka Facebook gimana, buat status gimana. Bingung. Kayak gitu, apalagi zaman teknologi. Itu ngaruh makanan ya. Tuh yang kedua faktor makanan.
biar kita itu berpikir realistis juga, antara spiritual dengan sains menyatu. Biar jangan biasakan nyalahin setan mulu. Kita nyalahin jin, wah ini jin yang masuk. Banyak faktornya ya. Kita bahas dari semua aspek gitu. Kayak gitu. Nah, itu yang kedua, makanan ya. Jadi mulai sekarang ya teman-teman kalau pengen jenius atau tidak mudah lupa, itu konsumsilah makan makanan yang sehat, bergizi, bervitamin, buah-buahan yang enak-enak, yang sehat-sehat. Insya Allah, apalagi gitu Rasulullah. Ya, buah-buahan yang enak-enak lah, kayak misalkan sehat-sehat, jeruk, apel, pisang. Ini mah buah-buahan aja, buah-buahan yang nggak bervitamin ya, itu ngaruh. Yang ketiga, yang membuat kita sering lupa, yaitu karena kita kebanyakan tidur, terutama tidur setelah asar. Kan ada tuh 2 waktu yang nggak boleh untuk tidur. Artinya bukan nggak boleh, kurang baik. Pertama setelah asar, yang kedua setelah subuh. Kecuali malamnya kita tirakat atau riyad, itu beda lagi. Nah, tapi dalam sebuah keterangan yang paling cepat kepikun itu atau sering lupa, tidur setelah asar. Makanya dianjurkan jangan tidur setelah asar. Beda, sok pusing kepala juga. Ya, tuh. Makanya kita gimana pun ngantuknya usahakan jangan tidur setelah asar, kecuali lagi tirakat. Lain lagi ya, ini mau di rumah nih, kecuali kita lagi amalia atau lagi tirakat, riado, itu mah nggak masalah karena kelelahan. Tapi bagusnya jangan banyak tidur. Makanya kenapa dasar dalam ilmu rohani juga, dalam ilmu toriko, dasarnya kan ada 5, kilatul to'am, kilatul manam, gitu kan, kilatul ihtilat, kilatul ikhwan, kilatul manam. Sedikit tidur, sedikit makan, sedikit bicara, sedikit berkumpul dengan orang-orang yang enggak baik, sedikit nongkrong, sedikit berkomunikasi dengan lawan jenis. Nah itu, karena itu yang akan membuat kita sering lupa, dan faktor-faktor yang lainnya ya. Makanya kita ada puasa 21, 41, 3 bulan, puasa 41 hari, itu cara yang terbaik. Itu untuk membuat rohani kita menyala. Kata tadi kan, apa yang berakibat jasmani itu tergantung rohani. Jika dalam jiwa seseorang rohaninya bagus jasmaninya, otomatis itu. Contohnya ini. Nah, contohnya ya, Yang beliau masih- ini. ya. Karena rohaninya bagus, selalu sehat, jasmaninya kuat, nyawa juga. Ya, Kuat di ampat tapi sampai tetap aja tersawa dia, tetap senyum kan. senyum. Gak bakal marah, itu orang paling sabar ini. Betul ini. Itu contoh buat kita beliau. Karena udah bagus rohaninya. Iya. Karena beliau nggak fokus ke jasmani, rohaninya nggak masalah. Rohaninya, walaupun jasmaninya Nggak tinggi, kurang tinggi. kurang tinggi ya. Itu kapannya kurang tinggi. Iya. Tapi rohaninya kan selalu sabar, selalu ridho, indah, walaupun dicaci maki, dihina, dia mari senyum aja. Nah, itu bagus tuh ciri. Untung ujungnya bagus. Biasanya ujungnya jelek terus. Jadi yang ketiga tadi faktor banyak tidur. Jadi kita usahakan jangan banyak tidur ya. Di Jepang itu mereka beneran disiplin waktunya. Normalnya untuk tidur itu berapa jam? Baik, normalnya nih ya, kalau untuk tidur standarnya itu 6 jam, 6 jam, maksimal 8 jam atau 10 jam. Tapi standarnya 6 jam kalau pengen bagus. Dalam satu hari ya, Satu 24 jam. hari itu 6 jam atau 8 jam. Misalkan nih jam 12 tidur ya, berarti bangun jam 6 pagi. Itu kan 6 jam kan? Iya, subuhnya Subuhnya lewat kesiangan. Dikodok. Dikodok. Makanya. ketawa aja kalau udah biasa. Nah gitu, jangan tahan ya. Jadi makanya kalau teman-teman
tidur jam 1, pas bangun jam 8. Iya. Karena emang segitu standarnya. Pasti Standarisasi. itu standarisasi. Makanya kalau saya menganjurkan ke teman-teman kalau tidur usahakan lebih awal, jam 10 lah ya. Jam 10 biar bangun jam 2. Kecuali yang memang udah kuat nggak tidur. Karena bahaya lagi. Jadi gini, kan dalam Islam itu konsepnya tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Iya. Segala perkara itu yang paling bagus tuh tengah-tengah. Makanya tengah-tengah tuh indah gitu kan. Artinya apa? Soalnya berpikirnya jadi ketawanya kayaknya pakai. Yang paling enak tuh yang tengah-tengah. Iya. Ya setelah tengah-tengah gitu kan. Jangan terlalu ke pinggir takutnya. Nyengsel. Tengah-tengah itu balance, tengah-tengah. Artinya jangan terlalu banyak, jangan terlalu kurang juga, kurang baik. Kebanyakan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Yang sedang-sedang saja Yang kata sedang-sedang Fedi Vera. saja, gitu ya. Kebanyakan tidur bahaya, sering lupa. Juga Kekurangan tidur nantinya fantasi khayali. Artinya banyak ininya, halusinasi. Nih ya. Kalau kita pernah, ini ada eksperimen ya. Ada seseorang itu nggak tidur 3 hari 3 malam. Ya, itu kalau orang nggak tidur 3 hari 3 malam, badan juga lemas, nanti dia itu akan ini fantasi. Jadi dia tuh misalkan padahal itu cowok gitu, sayang jadi gitu. Jadi kayak orang sakau, kayak orang habis nyabu narkoba, itu kayak gitu. Bahaya lagi ya. imajinasinya muncul. Imajinasinya muncul. Jadi kalau ada 2, ada 3 gitu. Jadi lihat cowok jadi cewek, lihat cewek jadi cowok. Jadi dia ini imajinasi itu karena kurang tidur. Ya. Jadi kurang tidur bahaya, kebanyakan tidur bahaya. Sedang aja standarnya gitu kan. Sehari semalam tidur 1 jam itu bahaya lagi. Karena kita itu manusia kan. Ada hak dohir, kan nanti ada hak-haknya, ada hak jasmani, ada hak rohani, ada haknya hati, itu ada. Nanti kita bahas masing-masing haknya itu. Dan setiap hak dari jasmani dan rohani kita tuh ada juga istirahatnya. Istirahat ruh, istirahat sukma, istirahat hati, istirahat jasmani, istirahat akal. Itu semua ada istirahatnya. Itu kalau semua digecer tuh rusak juga gitu. Siang malam kerja terus rusak juga gitu ya. Nah, jadi ada saatnya istirahat. Mobil juga kalau tiap hari dinyalakan terus panas dia. Jadi disimpan dulu. Iya. Kita tiap hari misalkan dikuras terus, bahaya lagi. Jangan mentang-mentang masih muda, ayo terus. Nantinya udah tuanya. Kayak gitu. Makanya kita bersyukur di situ juga kita amaliyah kan gantian. Tuh kalau seorang malah nantinya kena penyakit ambeien, wasil ini kan. Karena kebanyakan duduk, kebanyakan sila, itu bahaya lagi. Kita butuh gerak juga. Ya, itulah. Makanya yang terbaik itu kayak gini gantian gitu. Disip-sip lah itu. Nah, baik lanjut ya. Berikutnya faktor yang membuat kita sering lupa. Selain tadi faktor usia, faktor yaitu karena makanan, karena tidurnya terlalu berlebihan, terutama tidurnya setelah waktu asar. Yang keempat nih, yang buat sering lupa karena kita selalu mengikuti hawa nafsu, terutama nafsu wanita. Saya teringat nakoh dalam kitab Nafsu Hebat karangan Senawawi. Orang tergantung bersama siapa dia sering berkumpulnya. Kalau orang itu selalu berkumpulnya dengan anak kecil aja, nanti sukanya main lato-lato, sukanya main gundu, main kelereng segala macam. Jadi dia itu walaupun udah tua juga, Namanya lato-lato ya anak-anak. anak-anak terus. Nah, kalau suka berkumpulnya dengan wanita, itu berhambat kepada jenis pikiran. Makanya kita diusahakan jangan terlalu sering berkomunikasi dengan wanita. Seperlunya saja, kecuali ke istri. Dalam arti jangan pacaran.
orang yang sering pacaran, orang yang sering berzina, orang yang selalu melakukan apalagi nonton porno itu menghambat otaknya tuh lambat. Silahkan dicek aja tuh. Makanya dalam Islam kenapa nggak boleh berzina, latak rebus zina, jangan lihat film-film yang XXX itu kan, itu menghambat pola pikir, membuat orang itu nggak akan cerdas pikirnya, dia itu akan cepat lupa. Itu bahaya daripada nonton film atau sering melakukan zina, naudzubillah ya, kayak gitu. Itu ngaruh ya. Tuh. Terus yang berikutnya yang membuat kita sering lupa karena kita selalu banyak berbuat hal yang negatif. Itu ngaruh. Setiap perbuatan negatif itu ngaruh kepada sering lupa. Karena pada dasarnya mengingat itu cahaya. Cahaya itu hanya diberikan ke orang yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan yang nggak baik. Nah itu ya secara faktornya. Yang berikutnya yang sering kita lupa, jarang gerak. Orang yang jarang gerak itu gampang lupa. Jarang gerak orang itu. Konotasi daripada gerak itu gimana? Ya. Kan life is move kan, hidup itu bergerak. Gerak itu karena kan tubuh kita itu butuh gerak. Nah, konotasi kita berak di sini, kita itu banyak aktivitas, banyak kegiatan. Jadi nggak nganggur. Artinya orang itu rajin. Nah, jadi yang disebut gerak itu intinya rajin. Rajin misalkan dia itu nyuci piring, kayak beliau ini ya, makanya sehat. Ya, rajin misalkan bantu orang tua, rajin misalkan bertani, rajin tanam cabai gitu. Beliau kan rajin tanam cabai gitu kan. Nah, intinya gerakan yang positif, karena hidup itu tidak akan bermakna kalau kita diem aja. Semuanya gerak, baik gerak jasmani maupun gerak hati. Makanya kenapa ada zikir kolbi, zikir sir, itu kan gerak juga, gerak hati kita. Kalau diem aja itu nggak akan bermakna orang itu ya. Gerak yang positif ya, bukan gerak yang negatif, tapi gerakan yang positif, gerakan aktivitas yang membuat kita itu ada manfaatnya. Intinya rajin dalam kebaikan, itu gerak gitu. Nah itu yang membuat kita ini, karena kenapa? Ketika dia rajin, dia akan mendorong otaknya buat berpikir gitu. Artinya apa? Kalau kita rajin, nanti kan kita mau nggak mau memaksa otak kita buat berpikir. Gimana nih, misalkan ngebangun gitu kan. Ada yang salah nih. Ini salah nih kan gitu. Minimal tadi di situ lah. Nanti ada ide tuh. Tapi kalau diam aja di rumah seharian nggak apain, itu otak kita beku. Tapi kalau kita langsung turun ke lapangan, iya nih. Ini kayaknya butuh scoop nih. Ini butuh ini. Akhirnya kan kita main tuh semuanya. Akhirnya otak kita terpacu untuk berpikir. Akhirnya nggak mudah lupa. Itu ya. Terpacu untuk berkembang otak. Nggak berkembang otaknya. Kayak gitu. Makanya orang yang bagus itu orang yang kreativitas. Semua para nabi termasuk Rasulullah itu orang-orang yang cerdas. Makanya fatonah kan. Karena rajin beraktivitas. Itu penting. Oke, lanjut. Nah itu ya, itu faktor dohir.